Season ketiga Tensura dimulai dengan berakhirnya pertarungan Rimuru dan Clayman. Sekarang Rimuru sudah diakui sebagai Raja Iblis. Selain itu, saat ini Raja Iblis hanya tinggal 8. Jadi namanya sudah berganti menjadi 8 Raja Iblis Bintang Octagram. Setelah pertemuan ini selesai, Leon dan Valentine langsung pulang. Sementara para Raja Iblis yang masih ada di sana tampaknya masih memakan makanan yang disiapkan oleh Ki. Rimuru memakan salah satu hidangan tersebut dan menurutnya rasanya sangat enak. Jadi dia minta Raphael untuk menganalisis resepnya. Lalu dia melihat Milim makan tanpa sopan santun. Rimuru berpikir jika sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan Milim lagi. Rimuru melihat Milim mencoba minum minuman beralkohol dan dia mencoba menghentikannya. Tetapi Milim berkata bahwa ini adalah hadiahnya karena sudah berpura-pura dikendalikan. Di sini Dagruel menanggapinya jika seharusnya Milim bisa berhenti berakting lebih cepat. Lagi pula Clayman juga tidak pernah berbicara tentang dalang di belakangnya. Namun Milim tampaknya menganggap kalau ini adalah kesempatan langka untuk bertarung melawan Rimuru. Rimuru merebut minuman Milim karena ini masih terlalu cepat untuknya. Sementara itu Ki bertanya, apakah minuman ini dibuat dengan anggur dari Urasania? Rimuru mengatakan jika dia baru saja memiliki persediaan buah yang stabil. Jadi sekarang mereka dapat memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Sambil menikmati sake itu, Dagruel berpikir, jika seharusnya Valentine tinggal dan mencoba sake ini, dia yakin jika Valentine akan menyukainya. Sepertinya Rimuru punya beberapa pertanyaan untuk Valentine. Saat yang sama, Raphael sudah menyelesaikan tugasnya untuk menganalisis resep yang ada di menu. Setelah penjamuan singkat ini, Rimuru langsung kembali ke Tempest. Semuanya membungkuk untuk menyambut Rimuru ketika dia kembali ke Tempest. Diablo mengucapkan selamat pada tuannya atas pelantikannya sebagai Raja Iblis. Setelah itu, Rimuru duduk di sebuah ruangan untuk meminum teh bersama Sion dan Veldora. Tentu saja Diablo masih ada di sisi Rimuru. Seketika ada seorang goblin yang menyajikan matcha puding untuk mereka. Diablo memberikan puding miliknya pada Veldora. Itu adalah dia imbalan informasi yang diberikan padanya beberapa waktu yang lalu. Rimuru akhirnya sadar bahwa Diablo mengetahui apa yang terjadi di pertemuan karena Veldora memberitahunya tentang hal ini. Jadi Rimuru berkata, bukankah Veldora bahkan tidak perlu makan dalam hidupnya? Lagi pula dia juga tidak akan mati. Veldora mulai panik dan menyangkal. Ini bukanlah masalah perlu makan atau tidak. Tetapi Veldora hanya makan karena dia menginginkannya. Diablo lalu bertanya pada Sion apakah dia memenuhi perannya sebagai pengawal Rimuru. Sion mengatakan bahwa dia melakukannya dengan baik. Lalu Sion berbalik menanyakan tentang bagaimana misi yang diberikan tuannya pada Diablo. Diablo berkata jika itu sudah dilaksanakan dengan sempurna. Rimuru cukup terkejut melihat Diablo kembali di saat yang tepat. Diablo mengatakan bahwa dia sedang mengurus beberapa bisnis kecil. Namun dia dihubungi Veldora dan memintanya untuk kembali ke Tempest. Rimuru mengatakan seharusnya Veldora tidak boleh mengganggu pekerjaan orang lain. Rimuru pun mengambil pudingnya dan dia minta goblin yang bernama Haruna itu untuk tidak memberikan Veldora makanan ringan. Rimuru bertanya apakah tidak apa-apa Diablo ada di sini dan apakah semuanya berjalan baik-baik saja di kerajaan Falmus. Diablo mengatakan jika dia memiliki beberapa orang untuk menjaga semuanya berjalan sesuai rencana. Dan dia mengembalikan semuanya dalam kondisi semula. Perkataan Diablo ini membuat Rimuru sedikit mengingat masa lalu ketika Sion menyiksa tahanan perang menjadi tubuh tak berbentuk. Cerita kemudian kembali ke masa ketika Diablo sedang menuju ke Falmus bersama yang lainnya. Dalam perjalanan, dia mencoba untuk menyembuhkan 3 tahanan. Tapi sihir penyembuhan saja tidak cukup untuk membalikan mereka ke wujud asli. Diablo bertanya-tanya, apakah yang Sion lakukan untuk memutarbalikan hukum alam yang buat mereka menjadi seperti ini? Dia berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan kasar dan dia menggunakan sihir untuk menyembuhkan salah satu dari mereka. Yum dan yang lainnya mendengar teriakan dari kereta sebelah. Kita kemudian melihat bahwa Diablo sudah mengembalikan Raihim ke wujud semula. Selanjutnya Diablo berniat mengembalikan Razen.
Namun Rasen memohon pada Diablo agar dia mengembalikan Raja Edomaris dibandingkan dirinya. Diablo mengatakan jika meminta sesuatu pada dirinya itu membutuhkan harga yang mahal. Jadi Rasen seketika teringat, iblis di depannya ini adalah salah satu dari 7 iblis leluhur warna, yaitu Noir. Dan yang lebih mengerikan lagi bagi Rasen adalah fakta jika iblis setingkat ini melayani seseorang. Sebelumnya Rasen hanya menganggap jika Rimuru hanyalah Raja Iblis yang rapuh, tetapi ternyata dia menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. Pada momen ini Rasen langsung sadar, kerajaan Falmus sudah membangunkan singa yang tertidur. Akhirnya Rasen sudah kembali ke wujud manusianya. Dia memohon pada Diablo agar dijadikan pelayan tingkat terbawah. Semua ini dilakukan Rasen untuk menyelamatkan rajanya yang masih belum dikembalikan seperti semula. Dalam momen ini Reihim juga memilih tunduk dan dia mengatakan dia adalah uskup dari Gereja Suci Barat. Dia yakin kalau dia akan berguna bagi Diablo. Raja Edomaris berpikir jika keputusan Rasen saat ini sudah sangat tepat. Karena itulah dia juga berjanji pada Diablo bahwa dia akan memberikan dukungan apapun yang dia butuhkan sebagai Raja terakhir Falmus. Diablo kemudian memberitahu mereka untuk melakukan apa yang dia minta dan dia memastikan bahwa mereka melakukannya dengan baik, maka mereka tidak akan menderita. Diablo berpikir jika dengan skill uniknya yaitu Sang Penggoda, mereka tidak akan bisa mengkhianatinya dengan mudah. Lalu Yom membuka jendela kereta dan bertanya pada Diablo, apakah para sandera baik-baik saja? Diablo mengatakan jika mereka baik-baik saja. Sebentar lagi mereka akan tiba di kerajaan Falmus, jadi Diablo ingin segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setelah mereka sampai di kerajaan Falmus, Rasen membantu budakin rajanya itu pada petinggi kerajaan. Mereka bingung dengan apa yang sudah terjadi. Rasen memulai sandiwara yang dibuat Diablo. Dia mengatakan jika dia dibantu melarikan diri oleh Yom dan yang lainnya. Jadi Yom dan teman-temannya ini dijadikan sebagai karakter pahlawan oleh sandiwara Diablo itu. Para petinggi bertanya-tanya apakah ini berarti kekuatan Falmus sudah dikalahkan. Mereka memiliki banyak pertanyaan lain. Satu dari petinggi itu kemudian meminta semua orang untuk tenang dan mendengarkan apa yang dikatakan Rasen. Rasen kemudian memberitahu mereka bahwa pertempuran mereka ini sudah membangkitkan kembali naga yang tertidur di hutan Jura. Semua orang lenyap pada saat kelahirannya ini. Para menteri tidak bisa mempercayai hal ini. Yom dan para pahlawan masuki ruang tata. Salah satu menteri bertanya pada mereka kenapa rakyat jelata seperti mereka berani menerobos masuk ke dalam ruang tahta. Rasen minta para menteri kerajaan bernama Carlos itu untuk tenang, karena ini adalah kelompok yang sudah menyelamatkan rajanya. Para menteri kerajaan tidak begitu mengerti apa yang sudah terjadi. Jadi saat itulah Reihim menjelaskan bahwa waktu itu adalah pertempuran sengit di mana kedua belah pihak bentrok satu sama lain. Dia mengatakan kalau para monster memiliki keunggulan geografis yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kekacauan pertempuran ini membangkitkan Veldora. Pertarungan menghadapi makhluk seperti naga yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah. Namun saat itu, penguasa para monster yaitu Rimuru bangkit untuk melawan. Dia meyakinkan Veldora untuk menenangkan amarahnya. Para menteri kerajaan merasa hal itu sulit dipercaya. Tetapi para menteri menyebutkan bahwa Rimuru memiliki naga di sisinya. Saat diskusi itu, Diablo ada di belakang Rasen dan yang lainnya dia mengamati sandiwara buatannya itu. Jadi para petinggi kerajaan itu berpikir bahwa memusuhi Rimuru adalah kesalahan besar. Untuk masalah ini, Yom memberitahu mereka untuk tidak perlu khawatir. Dulu dia pernah membantu Rimuru membunuh Oklot. Sebenarnya Rimuru adalah orang yang baik dan berhati terbuka. Carlos dengan sikap soknya langsung berkata santai untuk menjadikan Rimuru sebagai penengah. Namun Yom menanggapinya jika itu tidak akan berhasil. Meskipun Rimuru adalah slime yang baik hati, tetapi dia juga sangat marah pada kelakuan Falmus yang sudah melancarkan serangan dan membunuh rakyat di wilayahnya. Carlos masih belum paham situasi dan masih menganggap rendah Rimuru.
Diablo hampir saja meluapkan amarahnya itu setelah mendengar perkataan Carlos yang tidak sopan pada tuannya. Rasen yang ketakutan langsung membekukan Carlos agar mulutnya diam. Jadi Rasen meminta yang lain untuk tidak berbicara sampai mereka benar-benar memahami situasinya. Dia kemudian memberitahu para menteri bahwa Yom mengatakan yang sebenarnya. Intinya kerajaan Falmus sudah kalah dalam perang ini. Para menteri tidak tahu lagi apakah mereka benar-benar harus menyerah pada bangsa monster. Mereka berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan karena monster-monster itu memiliki naga di pihak mereka. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa mereka harus menerima hal itu. Diablo tertawa dan dia mengembalikan raja seperti semula. Dalam hal ini prajurit menjadi waspada terhadap Diablo. Mereka yang ada di sana benar-benar tidak sadar dengan kehadiran Diablo. Diablo memperkenalkan dirinya sebagai pelayan penguasa hutan Jura. Dia menuangkan full potion pada daging rajanya itu. Setelah Raja Falmus bangkit, Diablo langsung membacakan pesan dari tuannya. Isi pesan yang dibacakan Diablo ini menyebutkan bahwa 1 minggu dari sekarang akan ada perundingan perdamaian dua negara. Perwakilan dari kedua negara akan berkumpul. Dan di sini mereka mempunyai hak untuk memilih 3 pilihan sampai saat itu tiba. Pilihannya adalah raja harus turun tahta dan negara akan membayar rampasan perang. Pilihan kedua, mereka punya hak untuk menyerah pada bangsanya dan menjadi negara bawahan. Untuk opsi ketiga, mereka bisa melanjutkan perang. Dia minta semua orang untuk menyiapkan respons dalam seminggu. Para menteri mengatakan bahwa seminggu tidaklah cukup untuk mengumpulkan semua bangsawan dan berdiskusi. Diablo meminta mereka untuk diam. Dia memberitahu jika masalah mereka tidak ada hubungannya dengan tuannya. Jadi Diablo meminta mereka untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika Diablo tidak mendapatkan jawaban setelah seminggu, maka dia akan menganggap berarti mereka ingin melanjutkan perang. Diablo kemudian meninggalkan ruangan itu dan ceritanya kembali ke masa sekarang. Diablo berpikir jika cara itu adalah langkah yang tepat supaya memberikan ketakutan pada semua orang di kerajaan Falmus. Rimuru bertanya tentang kondisi apa yang dia usulkan dalam perjanjian damai. Diablo mengatakan bahwa dia meminta 10.000 koin emas bintang. Rimuru kaget dan bertanya apakah jumlah ini tidak kebanyakan. Diablo merasa jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena meskipun dia memberikan Falmus 3 pilihan, satu-satunya jawaban adalah sang raja turun tahta dan membayar rampasan perang. Selain itu, dia menyatakan bahwa Falmus kemungkinan besar akan memaksakan kewajiban pembayaran pada pihak ketiga. Semua ini sudah berada dalam rencana Diablo. Jadi setidaknya mereka bisa mendapatkan 1.000 koin emas bintang. Hal ini membuat Rimuru sadar jika pihak ketiga yang dimaksud Diablo adalah yang dia sebutkan sebelumnya. Diablo mengatakan jika raja pasti disalahkan oleh para bangsawan, dan raja juga tidak bisa memusuhi para bangsawan setelah kekalahannya. Rafael paham dengan rencana Diablo ini. Intinya faksi raja akan kalah dari faksi bangsawan. Untuk menghindarinya, metode optimal adalah dengan membuat Yom menjadi berpihak pada faksi raja. Dengan begitu, Yom bisa membuat Raja Edomaris berpihak pada Tempest. Sepertinya Rimuru masih khawatir jika raja selanjutnya akan bekerja sama dengan negara lain dan memulai perang lagi. Meskipun Diablo menganggap jika itu kemungkinan kecil, tetapi dia akan bertindak jika hal itu terjadi. Dalam perbincangan ini, tampaknya Rimuru merasa kasihan pada Veldora, dan ia pun memberikan puding miliknya pada Veldora. Di sisi lain, kita diperlihatkan aliansi badut moderat yang sudah mengetahui kematian Clayman. Yuki dan para badut mendengar hal itu dari Kagali yang sudah tidak bisa merasakan kehadiran Clayman sama sekali. Tear menangis setelah mendengar hal itu. Yuki berpikir jika ini adalah kesalahannya karena sudah meremehkan para Raja Iblis. Lalu Laplace juga menyalahkan dirinya karena dialah yang menyarankan rencana itu sebelumnya. Akan tetapi Tear lega melihat Laplace selamat dari Raja Iblis Valentine. Dia berkata jika dia bisa selamat karena dia bertarung melawan vampir yang berada pada posisi terlemahnya. Jadi dia berpikir kalau dirinya hanyalah beruntung.
Lagi pula dia juga tidak sebodoh Clayman. Footman tidak terima dengan kata-kata Laplace yang menjelekan Clayman. Ketika mereka hampir berkelahi karena hal ini, Cagalli pun menghentikan mereka. Yuki juga minta Laplace untuk berhenti bertindak seperti orang jahat. Jadi setelah itu, Footman sadar jika Laplace hanya ingin menyalahkan dirinya sendiri. Setelah itu, mereka membahas tentang markas Clayman yang sudah direbut hanya dalam satu malam. Padahal markas itu berisi banyak harta karun. Para badut kaget setelah tahu jika pasukan yang dikirim Rimuru ke medan perang itu bukanlah kekuatan penuhnya. Intinya mereka sadar jika medan perang itu hanyalah umpan dan tujuan utama mereka adalah markas Clayman. Untuk sekarang aliansi badut ini akan diam untuk sementara waktu. Tapi Yuki sepertinya ingin sedikit membalas pada Rimuru dengan trik-triknya. Kini kita beralih ke Kekaisaran Suci Rubelios. Hinata sedang berjalan dan memikirkan tentang negerinya, yang mana negara ini berhasil mewujudkan kesetaraan yang sempurna dengan menyerahkan kendali sepenuhnya pada dewa. Dewa mereka ini tidak lain adalah Raja Iblis Valentine. Dia adalah satu-satunya sosok yang bisa mengalahkan Hinata. Hinata ini sedikit teringat dengan gurunya. Dia berpikir jika gurunya melakukan sesuatu terlalu lembut. Dulu Hinata merasa tidak mampu berdiri sendiri jika terus mengandalkan gurunya itu. Karena di dunia ini dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan. Lalu akhirnya Hinata menemukan tempat yang bisa membuatnya lebih kuat. Tempat itu adalah gereja suci barat dan dia bergabung dengan gereja itu. Seiring berjalannya waktu, Hinata mendapatkan posisi tinggi di tempat ini. Namun semakin lama dia semakin tahu rahasia tentang paus gereja itu, yang ternyata adalah vampir yang bernama Louis. Dan saudara kembarnya adalah Raja Iblis Roy Valentine. Mengetahui hal ini, Hinata mencoba bertarung dengan Roy. Namun pertarungan itu membuat Hinata terluka parah meskipun dia menang. Akhirnya Luminous Valentine datang ke sana dan menghidupkan kembali Roy dan Louis. Selain itu, Valentine juga tidak mengizinkan Hinata mati. Jadi Valentine memberikan waktu 1 minggu pada Hinata untuk melewati ujian dan menjadi salah satu dari 7 luminari. Hinata berhasil melewati ujian itu dan menantang Valentine. Namun dia kalah dan sekarang menjadi bawahan Valentine sampai saat ini. Hinata juga sadar jika para vampir tidak membunuh manusia untuk bertahan hidup, karena mereka hanya butuh menghisap sedikit darah untuk mempertahankan hidupnya. Darah dari manusia yang menjalani hidup bahagia akan semakin enak. Jadi hal itu membuat negeri ini terlihat paling makmur dan bahagia di wilayah barat. Jadi untuk melindungi idealismenya ini, Hinata bertekad untuk melindungi Valentine. Louis menemui Hinata dan memberitahu jika Roy sudah mati, karena semalam ada penyusup yang datang ke tempat itu. Hinata juga mengingatnya, kemarin malam dia membiarkan badut penyusup itu kabur. Hinata sadar jika badut itu sepertinya cukup kuat. Dilihat dari manapun, Roy itu tidak lemah, karena dia adalah Raja Iblis. Hinata dan Louis sepertinya tidak terlalu sedih dengan kematian Roy, jadi mereka merasa baik asalkan Dewa Luminous baik-baik saja. Hinata sepertinya cukup kesal dengan membiarkan Rimuru kabur waktu itu. Lalu Louis berkata jika Hinata pasti khawatir jika tensi akan bergerak. Selain itu, Hinata menganggap jika ada pedagang yang memberikan informasi padanya. Dia sadar jika pedagang itu hanya ingin memanfaatkannya saja. Jadi bisa saja kegagalan misinya itu adalah hal yang benar. Beberapa saat kemudian, Luminous sudah kembali. Lalu dia diberitahu jika Roy sudah mati. Sepertinya Luminous cukup sedih dan berharap saja kalau Roy mati di dekatnya, karena dia bisa menghidupkan kembali Roy. Setelah masalah ini, Luminous menceritakan apa yang terjadi di Walpurgis. Luminous sepertinya kenalan lama Veldora, jadi dia merasa kalau Veldora ini sejak dulu selalu menghalanginya. Untuk sekarang, Luminous harus segera memikirkan cara untuk mengatasi Rimuru dan Veldora. Saat itu, Hinata berkata kalau dia akan menyingkirkan Veldora. Namun Luminous memberitahu jika dia tidak akan mampu mengalahkan Veldora. Louis juga berkata demikian, karena naga itu adalah bencana itu sendiri. Namun Hinata masih belum terima dan mengatakan jika naga itu pernah disegel.
Setelah itu Luminous memberitahu kekuatan Veldora yang mengerikan dan bahkan meluluh lantakkan semuanya. Bahkan kota yang indah sekalipun langsung berubah menjadi tumpukan bebatuan. Hinata memikirkan tentang pedagang timur yang sepertinya memiliki rencana besar. Lalu dia bertanya apakah yang harus dilakukan terhadap Rimuru. Luminous berkata jika untuk sekarang mereka harus membiarkannya dulu. Namun Hinata menganggap jika jalan dan perkotaan yang dibangun Rimuru bisa membuat tensi bergerak lebih cepat. Inti dari rapat ini, Luminous belum ingin berhadapan dengan Rimuru. Jadi mereka akan diam dulu untuk sekarang. Dia juga meminta Hinata untuk memberitahukan kebangkitan Veldora pada para pengikut. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan Falmus. Raja Edomaris mengumumkan untuk menerima tuntutan Tempest. Mereka akan membayar tuntutan perang. Tentu saja para petinggi tidak setuju dengan hal itu, karena jumlah bayarannya terlalu banyak. Mereka malah ingin berperang lagi dengan Tempest. Mereka masih berharap bantuan dari Gereja Suci Barat. Karena itu, saat itu adik raja yang bernama Edward menganggap jika kakaknya itu hanyalah pengecut yang ingin melarikan diri. Namun sang raja mengatakan, melawan naga Veldora itu harga diri atau apapun tidak akan ada artinya. Untuk itulah raja berniat turun tahta dan membayar ganti rugi. Saat itu ada menteri yang memberitahu surat yang datang tadi pagi. Isi surat itu adalah tekanan dari kerajaan Blue Moon yang mengecam tindakan Falmus. Saat itu mereka masih tidak menganggap jika kerajaan Blue Moon itu hanyalah kerajaan kecil. Seketika ada prajurit yang masuk ke dalam ruangan rapat. Dia melaporkan jika penguasa hutan Jura Rimuru sudah mendeklarasikan diri sebagai Raja Iblis. Para menteri menganggap jika itu adalah kesempatan karena para Raja Iblis yang lain pasti tidak akan diam saja. Namun ada satu prajurit lagi yang melaporkan kejadian di Walpurgis, di mana Clayman sudah dikalahkan Rimuru. Carrion dan Frey melepaskan posisi mereka sebagai Raja Iblis dan kini menjadi bawahan Milim. Raja langsung mengatakan pada yang lainnya, jika mereka harus memikirkan matang-matang. Sebelum mereka menganggap Veldora musuh, mereka harus melihat Rimuru sebagai ancaman. Jadi dia langsung turun tahta dan menunjuk Edward sebagai penggantinya. Para menteri kaget karena sebelumnya penerus raja adalah Pangeran Edgar. Namun Edomaris sadar jika pangeran masih sangat kecil dan belum bisa memimpin kerajaan yang penuh kekacauan itu. Mendengar penunjukan ini, Edward sepertinya sangat senang. Dengan begitu, Falmus menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang dengan Federasi Jura Tempest. Dalam perjanjian ini, kerajaan Falmus mengakui Tempest sebagai sebuah negara. Sementara itu, di Tempest, Rimuru sedang bersama dengan para bawahannya. Dia bertanya di mana Hakuro. Suna mengatakan jika dia akan segera kembali setelah menyelesaikan urusan. Rimuru sadar jika Hakuro sepertinya diminta untuk membereskan sisa-sisa perang. Benimaru memberitahu jika Hakuro dan Gildo sedang mengurus tentang rampasan di markas Clayman dan mengurusi masalah tawanan perang. Rimuru bertanya apakah Benimaru sebagai jenderal tidak apa-apa bersantai di sana, tapi Benimaru sudah menyerahkan sisanya pada para bawahannya. Rimuru bertanya tentang Gabiru yang belum pulang dari medan perang. Benimaru menjelaskan jika Gabiru dan bawahan Milim yang sekarang berpihak pada mereka yaitu Mitre sedang membereskan sisa-sisa perang. Selain itu, mereka akan menampung para pengungsi yang datang dari kota Yurasania yang dihancurkan Milim beberapa waktu yang lalu. Namun Benimaru sudah membuat mereka berpencar, karena yang akan datang ke Tempest hanyalah mereka yang ingin belajar. Sementara Gildo juga diperintahkan untuk membantu membangun ulang Yurasania. Rimuru tampak senang karena bawahannya bisa bergerak dengan baik tanpa menunggu perintah. Beberapa hari kemudian, Diablo sudah kembali ke Tempest dan memberikan dokumen perjanjian damai dengan kerajaan Falmus. Untuk sekarang, Falmus sudah memberi ganti rugi sebanyak 1.500 koin emas bintang. Namun sepertinya uang ini sebagian besar adalah tabungan Edomaris itu sendiri. Sesuai rencana, pasti Raja baru akan memulai perang lagi. Karena mereka pasti tidak mau berhutang uang sebanyak itu. Jadi para bangsawan yang ada di pihak raja baru pasti akan menyalahkan raja sebelumnya. Sekarang Edomaris sudah diasingkan sebagai Viscount di sebuah wilayah kecil di daerah wilayah kekuasaan Nidol.
Di sana adalah tempatnya Yum. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa dengan cepat mengatasinya. Di balik diskusi panjang ini, Sion tampaknya sangat kebingungan dengan apa yang mereka berdua bicarakan. Rimuru menyerahkan semua rencana ini pada Diablo. Diablo diminta untuk tidak mencolok dan bertindak di balik layar. Rimuru menyetil Sion untuk meniru Diablo. Namun Sion tidak terima. Dia mengatakan kalau dia selalu mematuhi perintah. Diablo memberitahu Rimuru jika Reihim dipanggil gereja suci. Diablo ingin membiarkan hal ini dan membuat gereja suci tahu hal yang sebenarnya. Jadi mereka bisa melihat reaksi apa yang dilakukan gereja suci barat. Rimuru juga setuju jika Reihim memberitahukan semuanya pada gereja suci. Sekalian Rimuru meminta Reihim untuk mengirimkan pesan itu pada Hinata. Saat itu Gupta datang dan memberitahu jika para pengungsi sudah tiba di Tempest. Lalu Alphys dan Sophia menyapa Rimuru yang sudah membantu mereka sebelumnya. Mereka berterima kasih karena Rimuru sudah mau menerima rekan-rekannya. Teman mereka yang satu lagi yaitu Fobio sedang menekan para Majin agar tidak melawan. Rimuru mengatakan jika persiapan di sana sudah sempurna dan mereka juga memikirkan tentang pembagian tugas yang diperlukan. Setelah itu Rimuru didatangi Gabiru yang baru saja kembali dari medan pertempuran. Rimuru memuji Gabiru yang akan lebih kuat lagi. Gabiru juga siap untuk menjawab pujian ini dengan memenuhi harapan tuannya. Gabiru memberikan surat dari Milim. Surat itu isinya jika ketika Milim datang maka dia akan membawa orang-orang yang ingin melayaninya. Jadi Milim meminta Rimuru untuk mengajari mereka memasak. Jadi menurut penjelasan Gabiru, para pemuja Milim ini memberikan persembahan untuk Milim dalam bentuk mentah. Jadi wajar saja jika Milim ingin Rimuru melatih mereka memasak. Jadi karena masalahnya begitu, Rimuru akan memberikan jamuan untuk para pengungsi. Setelah itu Gabiru pun terbang pergi dari sana. Ini sudah sebulan dari pertemuan Walpurgis. Kota Tempest sekarang menjadi lebih ramai dibandingkan yang dulu. Saat itu Rimuru melihat Gildo yang tampak lelah setelah mengurus tugas yang diberikan padanya. Lalu Gildo sedang curhat pada Rimuru. Tugas yang dia lakukan saat ini ada beberapa masalah. Masalah ini tentang komunikasi. Para Highland Oak bisa berkomunikasi dengan telepati, namun mereka tidak bisa melakukan telepati dengan para Majin. Selain itu, para Majin juga ada yang tidak mau menuruti perintah. Rimuru teringat jika ini seperti ketika bekerja kantoran dulu. Intinya dia minta Gildo untuk minum-minum dulu dan melupakan masalah sementara. Jadi pada malam itu, Gildo sudah sedikit mabuk dan menceritakan keluh kesahnya selama mendidik bawahannya. Trainee juga menanggapi, jika Gildo pasti merasa kalau dia bisa melakukannya sendiri maka akan lebih cepat. Namun jika itu dilakukan, maka para bawahannya tidak akan bisa berkembang. Esok harinya Rimuru berjalan ke kota bersama Sion. Saat itu Rimuru mendapatkan laporan jika para pedagang mulai berdatangan. Dan mereka dianggap aman jadi mereka boleh keluar masuk ke kota Tempest. Kita kembali lagi membahas rapat. Rimuru bersama para bawahannya mulai membahas rencana yang sudah dibuat Rimuru. Namun rencana ini ada sedikit masalah. Zoe menunjukkan sebuah peta. Dia berkata jika hutan agung Jura adalah wilayah kekuasaan Rimuru. Namun tempat itu berbatasan dengan pegunungan Kusha. Di tempat itu adalah tempat tinggal Tengu. Zoe menganggap jika ini tidak bisa mereka abaikan, karena Tengu adalah ras pejuang. Sebaiknya mereka bicara langsung pada para Tengu ini. Benimaru mengajukan dirinya untuk berbicara dengan para Tengu, karena Rimuru sebagai seorang Raja Iblis tidak bisa sembarangan bergerak. Namun Shuna malah menganggap jika kakaknya itu lumayan dekat dengan Alphys. Shuna menganggap jika Benimaru hanya ingin bertemu dengan Alphys dalam misi ini. Namun karena pemikiran Sion semakin aneh-aneh, maka dia mengakhiri pertemuan dengan minta Benimaru untuk menyelesaikan masalah itu. Hari berikutnya Rimuru rapat lagi dengan Hakuro. Hakuro membahas tentang Gildo yang lebih kerepotan. Dia berkata kalau Gildo seharusnya bicara saja dengan para Majin yang dia pimpin itu. Namun kita beralih dulu dari masalah Gildo.
Hakuro melaporkan tentang negara boneka yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Clayman. Sekarang ini mereka sudah tunduk kepada Tempest. Anggota negara mereka ini tampaknya berisi dari Dark Elf. Jadi mereka memberitahu jika dulu terdapat sebuah kerajaan elf. Intinya mereka memberitahu tentang reruntuhan tersembunyi elf di masa lalu. Rimuru sadar jika mungkin kekayaan Clayman didapatkan dari reruntuhan itu. Rimuru meminta Hakuro untuk merahasiakan masalah ini, karena Rimuru ingin memeriksa dulu reruntuhan itu. Lalu seluruh petinggi Tempest sudah berkumpul di ruangan rapat. Rapat ini diawali dengan pernyataan Rimuru yang secara resmi menjadi Raja Iblis. Rimuru juga mengatakan jika wilayah kekuasaannya adalah seluruh hutan Jura. Namun para petinggi tampak terdiam. Benimaru berkata, jika di seberang sungai adalah wilayah yang tidak termasuk dalam pengawasan para Dryad. Jadi para penghuni tempat itu akan menganggap kelahiran Raja Iblis adalah suatu masalah. Artinya mereka sekarang harus membutuhkan izin dari Rimuru untuk tinggal di wilayahnya. Jadi nantinya Rimuru akan sangat sibuk untuk mengurus masalah semua orang yang akan datang ke tempatnya. Gabiru mengatakan jika dia yakin kalau para lizardmen akan datang dan memberikan selamat pada Rimuru, karena mendapatkan perlindungan Raja Iblis adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Rimuru yang melihat akan ada banyak orang yang datang ke Tempest, maka sekalian saja dia mengenalkan kota ini pada mereka. Jadi Rimuru ingin menarik para pendatang baru untuk menetap di sana, karena di kota ini masih banyak membutuhkan tenaga kerja baru. Intinya Rimuru ingin menggunakan festival dan menarik pengunjung agar menetap di kota. Untuk sekarang masalah festival dikesampingkan dulu. Rimuru bertanya pada Zoe tentang perubahan yang terjadi pada para monster. Zoe memberitahu jika dia sudah meminta para bunsinnya untuk mensurvei situasi. Meskipun tidak ada masalah yang berarti, bunsin Zoe melihat Sword Grizzly yang mengamuk di hutan. Jadi Zoe membereskan monster itu. Lalu Rimuru mendapatkan pemberitahuan dari Raphael jika Sword Grizzly ini setara dengan petualang A+. Gupta berkata jika monster seperti itu berkeliaran maka akan dalam bahaya bagi para penduduk. Namun Zoe beranggapan jika Gupta terlalu memanjakan penduduk. Intinya dia hanya minta Gupta untuk berlatih lebih keras lagi untuk mengatasi masalah kecil seperti itu. Hakuro juga setuju dengan hal ini. Untuk sekarang Rimuru harus memikirkan cara untuk penanggulangan monster. Vesta mengusulkan untuk menciptakan penghalang anti-sihir di jalan utama. Lalu Kaijin juga berkata kalau prototipe dari generator sihir otomatis yang bisa menciptakan penghalang. Dengan alat ini mereka bisa membuat sihir yang dimasukkan tetap berfungsi. Alat ini mirip dengan drone namun bisa digunakan dalam skala besar. Tampaknya banyak bawahan Rimuru yang terlibat di dalam pembuatan alat itu. Vesta menjelaskan jika udara di Tempest sudah memiliki tingkat kepadatan Magicule yang tinggi, jadi dia berniat memanfaatkannya. Generator ini memanfaatkan Magicule di sekelilingnya dari atmosfer. Namun keuntungan alat ini masih ada, yaitu generator yang bisa mengurangi kepadatan Magicule di udara. Rimuru paham garis besarnya. Generator ini mampu menyerap Magicule di udara dan mengubahnya menjadi penghalang anti-sihir. Kaijin juga memberitahu Rimuru tentang Magic Crystal yang akan terus mengisi ulang bahan bakar. Rimuru berpikir jika kepadatan Magicule di udara menurun, maka jumlah monster yang terlahir akan berkurang. Jadi hal itu akan memudahkan tim Gupta untuk menjaga kota. Lalu Vesta memberitahu tentang fitur lain alat baru itu. Hal itu pun membuat Rimuru teringat ketika dia menceritakan tentang alat perekam yang dia ceritakan dengan samar. Rimuru tidak menyangka jika Vesta akan menciptakan alat sehebat itu. Untuk sekarang Vesta akan menjelaskan cara penggunaan generator ini. Pertama, mereka akan memasang alat itu secara merata di sekitar jalan utama untuk menghidupkan penghalang anti-sihir. Setelah itu mereka hanya harus memeriksa setiap waktu apakah alat ini berfungsi dengan baik. Veldora tampak tertawa dan berniat mengeluarkan aura miliknya. Menurutnya alat itu akan menyerap sihir di udara. Namun Rimuru berkata jika Veldora tetap tidak bisa melakukannya karena akan ada banyak orang yang mati. Namun saat itu dia belum mengatakan jika bagi Veldora akan sangat susah untuk menekan auranya dengan sempurna.
Veldora memuji pengamatan Diablo, karena auranya sekarang ini sudah seperti akan meledak kapan saja. Rimuru sadar jika aura Veldora nanti meledak di suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi zona kematian. Rimuru pun akan memikirkan serius tentang masalah ini. Sekarang karena masalah sudah selesai, Rimuru memberikan rencana rekonstruksi pada Gildo. Rimuru sudah menciptakan desain kastil untuk Milim, jadi dia menyerahkan tugas pembangunan kastil pada Gildo. Kaijin juga mau membantu Gildo untuk menyelesaikan tugasnya. Namun tampaknya Gildo masih berpikir jika dirinya akan gagal jika menjalani proyek sepenting ini. Rimuru tidak terlalu peduli dengan kegagalan. Kalaupun dia gagal, maka itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk Gildo. Jadi perkataan Rimuru ini membuat Gildo tenang dan mau menjalankan proyek itu. Setelah itu rapat masih berlanjut. Rimuru minta Diablo untuk menjelaskan situasi. Diablo memberitahu jika saat ini Yom sedang mendapatkan pelatihan tata krama dari Edomaris, karena Yom akan melakukan negosiasi dengan pihak bangsawan. Menurut Diablo, mereka bisa membuat Edomaris berada di pihak mereka. Untuk Raja baru Edward sepertinya sedang melakukan tindakan untuk memulai perang lagi. Jadi Diablo sedikit membantu Edward untuk mengumpulkan pasukan, karena dia ingin segera menyelesaikan masalah ini. Selain itu, persiapan Tempest dalam perang ini juga sudah sempurna. Diablo memberitahu jika Rehim sampai sekarang masih belum kembali. Menurut bawahan Diablo, Rehim sudah sampai di kerajaan Ingrasia. Jadi dia sampai di sana dengan selamat. Di kerajaan Ingrasia ada jalan khusus untuk pergi ke Kaisaran Suci. Lebih tepatnya adalah sihir teleportasi. Tapi untuk sekarang Rehim masih belum mati, karena skill Diablo belum merasakan jiwa Rehim yang mati. Lalu Suna berkata, jika sewaktu Tempest diserang saat Rimuru sedang bertarung dengan Hinata bukanlah kebetulan. Lagi pula Clayman juga pernah memberitahu tentang seseorang yang merencanakannya di balik layar. Lalu setelah perbincangan panjang, pelaku di balik layar ini sepertinya sudah menghasut kerajaan Falmus untuk berperang. Sepertinya dia juga ada di balik tingkah laku Clayman, tetapi dia tidak memiliki kendali atas Hinata. Karena yang berhak memerintah Hinata adalah Luminous itu sendiri. Jadi mungkin Hinata menyerang Rimuru karena dia digiring oleh seseorang. Raphael menjelaskan jika situasi itu berhubungan satu sama lain. Namun bukan berarti semuanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi semua kejadian itu dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan yang berbeda. Namun kebetulan malah saling berhubungan. Rimuru mulai menjabarkan semua situasi. Lalu dia berdiskusi dengan Raphael dan menganggap kalau dalang di balik Clayman pasti nggak akan bergerak langsung. Jadi Rimuru memberitahu para bawahannya jika pelakunya bukan hanya satu, dan kejadian ini terjadi karena tujuan pelaku ini berbentrokan. Lalu Diablo ingin menyelidiki hal itu lebih lanjut, karena yang sudah memberikan informasi pada kerajaan Falmus adalah pedagang. Jadi Rimuru berpikir kalau para pedagang ini ingin mencari keuntungan dalam perang. Rimuru pun meminta Shuna untuk memberikan buku Clayman mengenai pedagang yang berhubungan dengannya. Sementara Diablo diminta untuk menyelidiki pedagang yang memberikan informasi ke kerajaan Falmus. Lalu Rimuru menugaskan semua bawahan yang ada di sana dengan tugasnya masing-masing. Kita beralih ke rapat 10 orang suci atau 10 Great Science. Salah satu anggota yang bernama Sare sepertinya tidak suka dengan Hinata. Jadi dia menghina Hinata yang gagal dalam mencegah kebangkitan Veldora dan juga gagal menghentikan kelahiran Raja Iblis baru. Sempat terjadi cekcok antar beberapa anggota. Namun Hinata mengatakan ini bukanlah saatnya untuk bertengkar satu sama lain. Jadi lanjut ke rapat pembahasan informasi. Ritis memberikan informasi jika Hutan Agung Jura sampai sekarang tampak damai dan banyak pedagang yang berbisnis di sana. Ritis sudah pernah menyusup ke Tempest dan dia yakin jika perkataan Rimuru tentang dia ingin berhubungan baik dengan manusia bukanlah kebohongan. Dalam momen ini, Hinata terus mendengarkan informasi yang dikumpulkan oleh para anggotanya. Untuk topik utamanya akan diberitahukan oleh Sare.
Intinya Sare memberitahukan tentang kondisi kerajaan Falmus yang sudah melengsarkan tahta Raja Edomaris. Tampaknya raja baru memilih untuk mengumpulkan tentara bayaran lagi dan akan memulai perang. Yang berhubungan dengan Raja Edward adalah beberapa pihak termasuk pedagang dari timur. Hinata lebih tertarik dengan para pedagang dari timur. Dia bertanya apakah mereka melakukan gerak-gerik yang aneh. Untuk masalah ini, Sare meminta Glinda untuk menjelaskan tentang pedagang dari timur. Namun Glinda menjawab jika dia tidak melihat gerakan aneh dari para pedagang ini. Sesaat kemudian Hinata memanggil Raihim yang sudah sampai di Kekaisaran. Tapi sebelum Raihim masuk ke dalam ruang rapat, Hinata memperingatkan para anggotanya tentang perintah Dewa Luminus. Luminus mengatakan jika yang bisa mengendalikan Veldora hanyalah Rimuru. Jadi mereka dilarang bertindak gegabah dengan menyentuh Rimuru. Intinya kali ini mereka tidak akan berurusan langsung dengan Rimuru. Banyak anggota yang tidak terima dengan hal ini dengan dalih jika mereka adalah orang-orang terpilih yang akan melindungi manusia. Di tengah perbincangan ini, Hinata tampak percaya dengan Rimuru, karena yang dia tahu Rimuru adalah orang dari dunia lain seperti dirinya. Lalu dari gerak-geriknya, Rimuru juga tidak ingin terjadi konflik dengan para manusia. Hinata sadar kalau dia sebelumnya dimanfaatkan oleh pedagang dari timur, yang mana pedagang itu mengatakan jika Rimuru adalah pembunuh gurunya. Dia adalah target balas dendam Hinata. Itulah alasan Hinata menyerang Rimuru waktu itu. Selanjutnya Raihim akhirnya tiba di ruangan rapat. Sebelum menjelaskan apa yang terjadi di medan pertempuran, 7 luminari datang ke sana. Hinata sadar jika para orang tua ini menganggap dirinya itu pengganggu, karena sebelumnya Hinata ya sudah menyalin semua teknik yang dimiliki oleh para luminari itu. Para luminari ini ingin ikut mendengar tentang informasi yang dimiliki Raihim. Lalu Raihim pun memberitahu tentang apa yang terjadi di medan perang. Ketika semua orang berpikir itu hanyalah sihir, Hinata sadar jika yang digunakan Rimuru itu adalah ilmu fisika. Raihim mengatakan jika yang menakutkan adalah yang setelahnya. Lalu dia berkata, 20.000 pasukan yang ada di sana langsung mati dalam kesunyian. Sekarang Rimuru dianggap sebagai Raja Iblis yang sudah bangkit. Jadi semua anggota di sana tidak ingin membiarkan Rimuru bertambah kuat dan membuat mereka tidak bisa mengatasinya lagi. Lalu 7 luminari yang sepertinya sudah mengubah pesan Rimuru meminta Raihim untuk menyerahkan pesan itu pada Hinata. Isi pesan ini sangat singkat. Rimuru menantang Hinata bertarung 1 lawan 1. Hinata semakin tidak paham dengan maksud Rimuru ini. Apakah dia ingin balas dendam? Lalu dia juga kepikiran dengan salah satu luminari yang mengetahui jika Raihim punya pesan dari Rimuru. Para luminari terus mengoceh dan minta Hinata untuk pergi bertarung melawan Rimuru. Mereka juga memberikan Dragon Buster untuk digunakan Hinata kalau dia harus berhadapan dengan Veldora. Hinata sudah melihat jelas apa yang diinginkan oleh para luminari ini, yang mana mereka ingin menyingkirkan Hinata sekalian dengan Veldora. Hinata pun memutuskan untuk pergi sendiri ke Tempest dan menemui Rimuru. Hinata diantar oleh Nicholas yang masih tampak khawatir dengan Hinata. Sementara itu, Rimuru langsung mendapatkan informasi dari bawahnya jika Hinata sedang menuju ke Tempest. Di belakang Hinata juga ada kesatria suci yang mengikutinya. Rimuru bingung apakah Hinata ingin bertarung atau tidak. Tapi intinya Hinata datang dengan membawa pedang besar yang mungkin bukan bermaksud baik untuk datang ke Tempest. Saat itu juga Diablo datang dan melaporkan pada Rimuru jika Raihim sudah mati. Intinya dia dibunuh ketika berada di Kekaisaran. Selain itu ada rumor yang telah disebarkan jika yang telah membunuh Raihim adalah iblis. Dalam hal ini iblis yang dimaksud adalah Diablo. Karena itulah Temple Knight ikut bergerak. Jadi mereka akan ikut serta dalam pasukan kerajaan Falmus. Sekarang giliran rapat Tempest kembali berlangsung. Benimaru melaporkan jika ada 5 orang termasuk Hinata bergerak menuju Tempest. Sementara itu, Temple Knight juga sudah bergabung dengan pasukan Falmus. Selain itu, identitas Diablo sebagai iblis sudah diketahui. Jadi ini akan membuat misi sulit untuk dilanjutkan. Namun Rimuru berkata jika semua orang bisa saja gagal.
Jadi jika orang itu gagal dan mengundurkan diri, maka tidak akan mengubah apapun. Intinya Rimuru meminta Diablo untuk tetap menyelesaikan misi ini dan menutupi kegagalannya dengan keberhasilan. Untuk masalah Gereja Suci Barat, Shuna memberikan saran agar mendengarkan informasi dari Adalman. Dulu dia adalah anggota Gereja Suci. Adalman ini adalah undead yang dulu menjadi penjaga kastil Clayman. Sesaat setelah itu, Adalman sudah sampai di sana dan memuji Rimuru dengan pujian yang sangat panjang. Lalu dia mengatakan jika dulu dia adalah seorang kardinal. Kekaisaran Ruperius adalah negara yang menjadikan Luminus sebagai puncaknya. Lalu ada Temple Knight yang dibentuk untuk melindungi manusia dari serangan monster. Selain itu, ada beberapa gesekan dengan negara-negara lainnya, hingga dibentuklah pengawal Kekaisaran Suci yang bernama Rook Genius. Setelah itu dibentuk lagi Kesatria Suci yang membuat gereja bertambah kuat. Namun dibaliknya ada 7 luminari yang terkesan mencurigakan. Intinya Gereja Suci Barat memiliki 2 kekuatan, yaitu Rook Genius dan Kesatria Suci. Veldora tersenyum dan mengatakan, jika ini adalah waktunya untuk bertindak. Namun Rimuru menegaskan pada Veldora untuk menjadi garis pertahanan terakhir. Sementara itu Benimaru menunjuk pasukan yang akan bergabung dengan Yom. Yom kini sudah dianggap musuh oleh gereja karena berhubungan dengan iblis. Iblis di sini maksudnya adalah Diablo. Yang memimpin pasukan ini adalah Hakuro. Rimuru melihat Gupta khawatir karena pasukannya termasuk dalam perang ini. Jadi Rimuru pun meminta Rangga untuk ikut dalam perang tersebut. Setelah diskusi panjang tentang apa yang dilakukan, Diablo mengajukan diri untuk mengurus masalah 30.000 pasukan Falmus. Namun Rimuru masih tidak ingin adanya korban. Jadi Diablo hanya bisa menuruti apa perintah tuannya itu. Intinya Diablo ingin menemukan pelaku yang sudah mengkambing hitamkan dirinya sebagai pembunuh Reihim. Sekarang waktunya menentukan siapa yang akan melawan Hinata dan 4 orang lainnya. Saat itu juga ada anggota Kesatria Suci lain yang sudah memimpin 100 pasukan menuju Tempest. Lagi dan lagi, Rimuru memutuskan untuk tidak menimbulkan korban bagi para kesatria yang padahal siap menyerang dengan keinginan membunuh. Sion sadar jika Rimuru ingin mengalahkan pemimpin Kesatria Suci yaitu Hinata dan membuat bawahannya bertarung dengan pasukan Kesatria Suci tanpa membunuh. Untuk itulah Sion ingin menggunakan pasukan yang dibangkitkan. Namun Rimuru berkata jika pasukan itu hanya berisi pasukan tingkat C. Namun menurut Benimaru strategi itu layak untuk dicoba. Karena pasukan itu memiliki ekstra skill regenerasi diri. Jadi mereka tidak akan mudah untuk dibunuh. Jadi mereka sangat cocok untuk mengulur waktu. Kalaupun ada yang terjadi, pasukan merah milik Benimaru akan bertindak. Yang mana pasukan ini akan dipimpin oleh Gobwa. Untuk menghadapi 4 orang yang di bawah Hinata, Rimuru hanya melihat Benimaru, Soe, Sion. Lalu Rimuru meminta Sion untuk mengurus pasukan yang menyusul. Benimaru dan Soe ingin berhadapan dengan 2 orang Satria Suci karena kekurangan jumlah. Namun seketika ada bantuan dari 2 anak buah Karion. Jadi jumlahnya sekarang sudah pas dan siap menghadapi pertempuran. Yang terakhir Rimuru meminta para bawahnya itu untuk membunuh musuh. Jiwanya mereka dalam bahaya dan tidak bisa bermain naif. Kita diperlihatkan diskusi sekelompok orang dengan pedagang dari timur. Ternyata Glinda adalah pengkhianat yang berpihak pada mereka. Pedagang dari timur ini bernama Damrada. Damrada merencanakan semuanya untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuan Granville yang memimpin pertemuan itu. Kita panggil saja dengan sebutan Gran. Gran ini adalah kepala keluarga Rosso. Dia sedang bersama seorang anak yang bernama Mariabel. Di sini Damrada ingin menguasai perekonomian bersama. Namun hal itu membuat Gran tersinggung, jadi Glinda menodongkan pistol ke arah Damrada. Ternyata mereka punya tujuannya masing-masing. Gran memerintahkan Glinda untuk ikut menumpas iblis bersama dengan Falmus. Gran ini sepertinya sudah merencanakan sesuatu mengenai Rimuru yang dianggap berbahaya. Setelah Damrada pergi, Gran mengatakan jika Damrada itu adalah bagian dari Kerberos yang mengendalikan negara-negara timur.
Damrada itu sendiri adalah salah satu pemimpinnya, yaitu Damrada Sang Emas. Di sini orang-orang ini hanya menganggap Diablo hanyalah archdemon. Setelah pertemuan itu, tampaknya Gran bergerak sesuai keinginan gadis bernama Mariabel. Mereka pun berkata, jika di dunia ini hanya untuk milik Rozo. Rimuru sedang duduk di ruangannya. Dia masih sedikit memikirkan tentang pertarungannya dengan Hinata beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Hinata sedang beristirahat dalam perjalanannya menuju Tempest. Hinata sebelumnya hanya ingin berangkat sendiri. Namun keempat kesatria suci yang khawatir memilih untuk ikut bersama dengan Hinata. Hinata mencoba meyakinkan mereka untuk kembali ke Kekaisaran. Namun keempat kesatria suci ini tampaknya tidak ingin membiarkan Hinata mengorbankan dirinya sendiri. Salah satu dari mereka mengingat tentang undian untuk memilih anggota yang akan ikut. Mereka sedikit tertawa ketika mengingat wajah Leona dan Garda yang tidak bisa ikut ke Tempest. Hinata tersenyum setelah mengingat hal-hal ini. Saat itu Hinata dan para bawahnya sudah sampai di kerajaan Blue Moon. Mereka terkejut setelah melihat kerajaan ini sudah maju begitu pesat. Mereka hanya bisa beranggapan jika itu adalah hasil kerjasama dengan Tempest. Melihat kebahagiaan para masyarakat yang ada, mereka tidak mengira negeri ini berhubungan dengan para monster. Saat sedang berjalan, Hinata dikejutkan mengetahui ada ramen di Isekai. Hinata terkejut dengan rasanya. Hinata benar-benar heran. Bagaimana bisa Rimuru bisa membuat ulang makanan dari bumi? Tentu saja para bawaan Hinata benar-benar menyukai makanan itu. Setelah itu mereka pun pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Tempest. Mereka menggunakan kuda untuk menyusuri jalan di hutan Jura. Mereka sangat terkejut melihat jalan mulus hingga membuat mereka bosan. Di tengah jalan ada dua goblin penjaga yang memberitahukan peraturan jalan itu. Mereka diperingatkan untuk tidak merusak peralatan yang dipasang di jalan-jalan ini. Di sini Hinata benar-benar tidak paham. Bagaimana bisa Rimuru bisa menciptakan banyak alat dari bumi? Melihat hal ini, para ksatria suci itu menganggap jika Rimuru adalah pemimpin yang baik. Di samping ini, Zoe melaporkan jika Hinata dan kelompoknya akan segera tiba di Tempest. Lalu Leonard dan Garda juga dalam perjalanan menuju Tempest bersama 100 pasukannya. Leonard mengingat perkataan 7 luminari yang mengatakan kebenaran tentang hubungan Hinata dan Raja Iblis Valentine. Mereka sadar jika para pengikut tidak tahu kalau Dewa Luminus adalah Raja Iblis Valentine itu sendiri. Mereka terus memprovokasi Leonard agar membunuh Rimuru. Karena ini berhubungan dengan Hinata yang mungkin akan berkhianat ke pihak Raja Iblis. Leonard ingin membuktikan jika Hinata tidak akan berkhianat. Jadi dia memilih untuk mengikuti rencana 7 luminari ini. Jadi pada pagi hari setelah pasukan Leonard melewati Tempest, mereka sudah ditunggu oleh pasukan dari Tempest. Pasukan ini dipimpin oleh Sion. Selain itu, Hinata mendapatkan informasi jika Rukjunius sudah bergabung dengan Falmus. Nikolaus tidak tahu seperti apa rinciannya, tapi Nikolaus meminta Hinata untuk berhati-hati dengan 7 luminari. Setelah itu, Hinata merasakan aura pertempuran di dekat tempatnya berada. Di sisi lain, Rimuru dan para pasukannya yang disiapkan sudah siap untuk bertempur. Mereka langsung pergi ke medan perang yang saat ini sudah bentrok. Tugas pasukan yang dipimpin Sion hanyalah menghambat para ksatria suci dan pasukannya saja. Akhirnya Rimuru sampai di medan perang. Sion meminta Gobwa dan Gobso untuk ikut peperangan, karena Sion tahu kalau ini sudah berada dalam jalan menuju kemenangan. Gobso sebenarnya ketakutan jika itu akan menyalahi perintah, karena rencana kemarin bukan seperti ini. Di saat Rimuru sedang mengamati pertempuran, Hinata akhirnya datang ke tempat itu. Hinata benar-benar terkejut melihat para pasukan ksatria suci benar-benar terdesak.
Mereka juga melihat pasukan di belakang Rimuru sebagai ancaman. Hinata memperingatkan para bawahannya agar berhati-hati dengan keempat bawahan Rimuru itu. Hinata berpikir jika keempat orang itu sudah disiapkan Rimuru untuk menghadapi keempat ksatria suci. Hinata sadar jika Rimuru ingin bertarung 1 lawan 1 dan tidak akan ada pengganggu. Di sisi lain, Louis melaporkan tentang pergerakan Hinata pada Luminous. Louis khawatir karena semua ini berada dalam rencana para Luminari. Louis tidak ingin membiarkan hal itu terjadi karena mungkin mereka akan kehilangan Hinata. Kita beralih ke medan perang. Saat itu Sion sudah turun langsung ke dalam perang ini. Leonard heran bagaimana bisa seorang pengikut sekuat itu. Sion memberikan mereka 2 pilihan, menyerah atau mati. Namun Leonard memilih untuk melawan. Dia memerintahkan para pasukannya untuk menggunakan formasi Holyfield. Melihat hal itu, Rimuru memperingatkan Hinata jika ini adalah wilayahnya. Namun Hinata juga tidak tahu jika Leonard akan bergerak tanpa perintah. Namun Rimuru tidak mempercayainya. Kekaisaran sudah membunuh Reihim dan menyalahkannya pada Tempest. Rimuru bisa saja bernegosiasi. Namun Hinata harus menarik pasukannya lebih dulu. Salah satu bawahan Hinata tidak terima karena itu akan membahayakan Hinata. Saat itu Benimaru maju dan menyela perkataan orang itu. Akhirnya mereka akan melanjutkan pertarungan di tempat lain. Sementara ketiga ksatria suci yang lain juga sudah berhadapan dengan lawannya masing-masing. Selanjutnya Rimuru mengeluarkan pedangnya untuk bertarung melawan Hinata. Namun sebelum kita melihat pertarungan ini, kita akan beralih dulu ke pertarungan Sion. Leonard menyerang Sion, tapi Sion mampu mementalkan serangan itu. Sion bertanya apakah ini jawaban mereka. Di sisi lain, Rimuru sudah beradu pedang dengan Hinata. Hinata terkejut dengan kekuatan Rimuru yang sekarang, karena dia benar-benar berubah sangat pesat dalam waktu singkat. Menyadari hal itu, Hinata mulai serius dengan menggunakan kekuatan terkuatnya. Dengan kekuatan itu, Rimuru bisa melihat jika pedang Hinata masuk dalam kategori pedang legendaris. Jadi mereka kembali bertarung dan kita kembali ke pertarungan Sion. Sion masih menuruti perintah Rimuru untuk mengancam musuh agar menarik pasukannya. Lalu Sion memberitahu mereka jika dia diperintahkan agar tidak membunuh. Jadi jika mereka menyerah sekarang, dia akan melepaskannya. Dengan begitu, Sion punya ide untuk menunjukkan kekuatannya pada mereka. Sion akan membiarkan mereka untuk menggunakan kekuatan terkuat mereka. Jika Sion masih berdiri, artinya dia yang akan menang. Garde dengan senang hati menerimanya. Para pasukan ksatria suci mengumpulkan kekuatan mereka untuk menggunakan Inferno Flame. Hanya sekali tebasan, Sion mampu melenyapkan kekuatan itu. Garde masih belum menyerah dan dia mengandalkan Holyfield. Jadinya Sion menghancurkan Holyfield itu dengan sekali serang. Hal itu pun membuat semua pasukan ini kena mental. Leonard kaget apakah ini kekuatan hasil pasti. Kekuatan yang bisa memaksakan kehendaknya pada kepastian yang dibayangkan. Leonard dan Garde hanya bisa menyerah karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Lalu kita diperlihatkan pertarungan Hinata dan Rimuru. Leonard yang melihat pertarungan itu, dia bertanya kenapa Hinata dan Rimuru bertarung. Sion mengatakan, bukankah kalian memimpin pasukan ke wilayah ini? Jadi Rimuru mau tidak mau juga harus bertarung. Leonard tidak ingin negosiasinya hancur karena kesalahannya. Hinata berhasil mendesak Rimuru yang sudah disupport oleh Raphael. Hinata sadar jika Rimuru memang kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan Hinata yang sudah melatih kekuatannya selama bertahun-tahun. Kecepatan Hinata semakin meningkat dan membuat Rimuru semakin kerepotan. Raphael terus mensupport Rimuru dalam pertarungan itu. Akhirnya Raphael memberitahukan jika prediksi masa depan telah dipelajari. Rimuru menggunakan skill itu. Dan dengan skill ini, Hinata jadi kebingungan melihat pergerakan Rimuru yang benar-benar berbeda. Di tengah pertarungan itu, Hinata melihat para bawahnya yang sudah dikalahkan.
Hinata juga ingin mengakhiri pertarungan dengan teknik terkuatnya. Dia memperingatkan dulu jika ini adalah teknik yang berbahaya. Jadi jika Rimuru bisa bertahan, maka Rimuru meminta Hinata untuk berhenti mengusik negaranya. Hinata mengatakan jika dia datang juga karena Rimuru ingin bertarung 1 lawan 1. Dari sini Rimuru sadar jika pesannya mungkin sudah diubah oleh seseorang. Setelah itu Hinata mulai menyerang. Raphael panik dan menyarankan untuk mengorbankan Beelzebub untuk selamat dari skill itu. Akhirnya Rimuru benar-benar bisa bertahan dari serangan itu. Lalu Hinata hanya bisa tersenyum dan mengakui kekalahannya. Namun seketika pedang Dragon Buster menyerang Rimuru. Tetapi Hinata melindungi Rimuru dan akhirnya dia terluka parah.